Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya Papa Loreng, warga negara Indonesia, suku Sunda, Jawa Barat. Saudara-saudara sekalian yang dihormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa minggu yang lalu saudara-saudara saya membuka Google, di situ tertulis sindonews.com. Ada pertanyaan saudara, benarkah kayu untuk membuat kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari Pulau Jawa? Saudara-saudara, tanda tanya di situ saudara-saudara, tanda tanya saudara-saudara. Saya dengan dasar itu tergerak, terdorong, ingin tampil ke YouTube untuk menjawab pertanyaan itu saudara-saudara. Saya merasa tertarik atas pertanyaan itu. Sekaligus saya ingin memberitahu kepada saudara-saudara warga negara Indonesia, warga negara dunia internasional, saudara-saudara ini. Tulisan tentang kisah Nabi Nuh saya tulis tahun 2011, saudara-saudara, tahun 2011 ini saudara-saudara. Sudah 7 tahun tergeletak di rak buku saya, mati suri, mati beneran, pingsan nggak tahu saudara-saudara. 7 tahun. Rujukannya ini saudara-saudara, Al-Quran, surat Al-Quran. Rujukan saya ini dicetak tahun 70-an. Salah satunya saudara, penterjemah tim penulisnya adalah Profesor Mukti Ali. Profesor Mukti Ali kemudian hari, kalau tidak salah, menjadi Menteri Agama zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Profesor Mukti Ali. Saudara-saudara, ini rujukan saya Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah dan surat Al-Hud. Ya, surat Al-Hud di situ saudara-saudara. Ya, baik saudara-saudara, saya urai tulisan saya ini untuk menjawab pertanyaan sindonews.com. Saya ulangi saudara-saudara pertanyaan itu. Benarkah kayu untuk membuat kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari Pulau Jawa? Benar saudara, benar jawabannya saudara-saudara, benar. Saudara-saudara, benar jawabannya saudara-saudara, alias betul. Mengapa demikian? Saya urai saudara satu-satu dalam tulisan saya ini. Saya mempunyai 5 titik plus CI untuk menjawab pertanyaan tadi. Banyak titik sekali saya. Saya melakukan penelitian, riset, observasi, dan supai untuk menulis buku ini, baik jasmani maupun rohani, dengan penuntun Al-Quran. Dengan penuntun Al-Quran saudara-saudara. Ya, ada 5 titik saudara plus CI. Ada 5 titik, saya ulangi, plus CI. Cirebon, Indramayu. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya urai satu persatu saudara, saya urai satu persatu tentang 5 titik plus CI itu saudara-saudara. Perhatikan saudara sebelum saya menjawab. Saudara, ketika Nabi Nuh, Nabi yang ketiga dari jumlah 25 itu, Adam, Idris, Nuh, itu peta dunia belum seperti sekarang saudara. Ada 5 benua, ada 5 samudra, ada ratusan ribu pulau-pulau berserakan. Belum seperti itu. Patut diduga saudara, peta bumi saat itu geografi, daratan satu kesatuan yang bulat dan utuh, lautan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Saudara, andai saudara menggoreng telur mata sapi, saudara perhatikan, yang kuning di tengah satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang putihnya melingkari yang kuning satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kuning itu daratan, yang putih itu lautan, diumpamakan begitu saudara-saudara. Patut diduga seperti itu. Daratan saudara, saya menemukan 5 titik plus CI, embrio Pulau Jawa, embrio Jawa Barat. Saya urai saudara satu-satu saudara, satu-satu saudara saya urai. 1 titik pertama, Gunung Padang. 2 atau titik kedua,
Gunung Sanggabuana. Titik ketiga, Gunung Salak. Titik keempat, bendungan besar, bendungan raksasa, menyerupai mangkok besar. Titik yang kelima, saudara-saudara, Sukabumi. Sukabumi, saya garis bawahi saudara-saudara. Plus CI, CI panjangannya cai, bahasa Sunda, artinya air. Saya urai saudara-saudara satu-satu. Titik pertama tadi sudah saya sebutkan, Gunung Padang. Disitulah saudara-saudara Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal bahtera. Saya ambil, ya, saya rujuk dari Al-Hud, surat Al-Hud ayat 37, saudara. Allah berfirman, Allah berkata, Nuh, buatlah kapal bahtera. Kamu dalam pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Saya garis bawahi saudara-saudara, wahyu kami. Allah menyuruh Nabi Nuh dalam pembuatan kapal itu. Nabi Nuh diawasi dan diberikan petunjuk dari wahyu Allah, wahyu kami. Saudara-saudara, saudara-saudara, Gunung Padang. Di sekitar itulah Nabi Nuh membuat kapal bahteranya beserta pohon-pohon yang ada di situ, dibuat, ditebang. Ada pohon jati kuno, ya, zaman dulu, jati purba. Ada pohon hitam, pohon ulin, ada pohon mahoni, meranti, mungkin juga cemara zaman dulu dipakai oleh Nabi Nuh. Ya kan, Allah perintahkan pasir untuk membentuk gunungan, gunungan pasir yang sekarang menjadi Gunung Padang. Bukan satu, saudara-saudara, bisa jadi ratusan, bisa jadi ribuan. Untuk apa pasir itu, saudara-saudara? Untuk menopang kerangka-kerangka kapal Nabi Nuh, papan-papan, balok-balok yang disiapkan untuk kerangka kapal bahtera Nabi Nuh dipasang di gunungan pasir itu. Di situ pun berserakan, sekarang bisa saudara lihat, ada balok-balok batu, gunanya untuk menyelimuti gunungan pasir. Gunungan pasir supaya pasir itu kuat, supaya kokoh. Kemudian gunungan pasir itu kenapa cuma satu sekarang? Disisakan oleh Allah, tanda Allah maha hebat. Yang lainnya adalah dirubuhkan oleh air bah, yang datangnya dari bendungan besar itu, terus didorong roboh supaya bisa berlayar kapal Nabi Nuh dengan lancar. Nabi Nuh membuat, ya kan, dibantu oleh gunungan pasir yang sekarang menjadi Gunung Padang. Saudara, Gunung Padang pada zaman Pak SBY menjadi presiden, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan itu kepada stafnya supaya diteliti apa itu Gunung Padang. Mereka mengatakan Gunung Padang itu isinya pasir, pasir, pasir. Memang Allah perintahkan pasir menjadi gunungan. Allah perintahkan pohon menjadi lempengan, menjadi papan-papan yang siap pakai. Karena Allah perintahkan Nabi Nuh dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Begitu, tangan Tuhan hadir, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir. Disitulah tempat pembuatan kapal Nabi Nuh, saudara-saudara. Berikutnya saudara-saudara ke titik yang kedua, yaitu Gunung Sanggabuana. Gunung Sanggabuana itu, saudara-saudara, adalah tempat keluarnya, ya, air yang memancarkan, ya. Kalau tadi ayat 37 Nabi Nuh perintahkan membuat kapal, kemudian ayat 38-nya Nabi Nuh membuat kapal, diejek oleh orang tidak beriman. Kalau ayat 40, Nuh akan kuperintahkan dapur yang memancarkan air, segeralah engkau masukkan orang-orang yang beriman ke kapalmu, ke kapal bahteramu, beserta binatang-binatang yang berpasang-pasangan, ada jantan, ada betina. Itu ayat 40. Air bah itu yang sekarang menjadi lokasi tempat Gunung Sanggabuana memancarkan air, dapur yang memancarkan air. Itu besar diameter muncratnya, saudara, 50 km ke arah bendungan, ya,
Coba Anda diameter gunung Sanggabuana berapa tuh? Besar, wah, ya kan? Memancarkan kurang lebih 50 km, ditampung oleh Allah di suatu tempat. Saya akan langsung ke titik yang keempat, dari titik yang kedua, titik yang keempat. Oleh Allah disimpan di suatu bendungan yang besar, yang menyerupai mangkok raksasa, yaitu bendungan besar yang sekarang bernama Bandung. Bandung, saudara-saudara. 3 karakteristik Bandung oleh para ahli arkeologi, geologi, ekologi, ya kan, mungkin juga antropologi dari ITB, dari Unpad, mungkin dari UI, dari UGM, mengatakan 3 ciri Bandung, 3 karakteristik Bandung. 1, Bandung berasal dari bendungan. 2, saudara, ciri Bandung yang kedua adalah, saudara-saudara, Bandung itu geografisnya, peta buminya, keadaan wilayahnya menyerupai mangkok raksasa, mangkok besar, bendungan besar, saudara-saudara. Begitu para pakar mengatakan. Yang ketiga, saudara-saudara, ciri yang ketiga, Bandung jutaan tahun yang lalu. Ada yang mengatakan 27 juta tahun yang lalu, mungkin 50 juta, mungkin 500 juta tahun yang lalu. Bandung digenangi air, dibanjiri air, lautan air. Saudara-saudara sekalian, membanjirkan dunia Allah tidak dengan satu macam saja air bah yang memancarkan, atau dapur yang memancarkan air bah, tetapi juga Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan dari langit diameternya panjangnya sebesar-besar pohon kelapa, mungkin sebesar itu. Kemudian juga Allah menaikkan air laut dengan ayat Al-Fatihah, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, penguasa alam, pemilik alam, Malik Yaumiddin, Raja alam. Jadi Allah perintahkan juga air laut naik ke atas, istilahnya lob naik ke atas, bisa jadi 50 meter, bisa jadi minimal setinggi Gunung Salak. Demikianlah, saudara-saudara, Allah membanjirkan dunia dengan 3 cara. Kita bergeser mundur, saudara-saudara, ke titik yang ketiga, yaitu Gunung Salak, saudara-saudara. Tadi Gunung Sanggabuana di Bogor, sekarang Gunung Salak di Bogor. Tadi titik pertama Gunung Padang, sekarang yang bernama Cianjur. Saudara-saudara, saya akan mengambil ayat ke-42 dan 43 surah Al-Hud. Saya ulangi, ayat 42 dan 43. Ya. Di situ tentang Gunung Salak, saudara-saudara. Ayat ke-42, saudara-saudara, di dalam Al-Quran ini, saudara-saudara, Nabi Nuh berkata, "Anakku sayang, kemarilah, naiklah ke kapal bahteraku. Sebentar lagi kapal ini akan berlayar, air akan memanjiri dunia. Sini sayang, sini anakku." Ayat 42, saudara-saudara. 43, saudara, tidak mau, kata anak Nabi Nuh yang durhaka, yang kafir, yang tidak beriman, bernama Kanaan. Kanaan, saudara, ada pengikutnya ribuan, ratusan ribu. "Aku tidak mau, ayah, aku akan menaik gunung, menghindari air bah, menghindari banjir bandang, aku tidak mau." Itu anak Nabi Nuh beserta teman-temannya, pengikutnya, berteriak-teriak, saudara-saudara, berteriak-teriak itu sambil naik ke gunung. Saudara-saudara, gunung yang dimaksud sekarang itu adalah bernama Gunung Salak, saudara, Gunung Salak, saudara-saudara. Teriak-teriak untuk anak Nabi Nuh nggak cocok, saudara, agak sopan itu. Yang kasar adalah kalau teriak-teriak untuk dia, menyalak, kata dasarnya salak. Disitulah di Gunung Salak dulu anak Nabi Nuh beserta orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, menaiki gunung yang sekarang bernama Gunung
Salak. Disitulah Allah tenggelamkan, Allah binasakan anak Nabi Nuh beserta rombongannya, dibunuh, ditewaskan oleh Allah, ditenggelamkan, mati saudara-saudara. Di Gunung Salak air terus berlanjut ke atas, terus memenuhi Gunung Salak. Saudara-saudara, di Gunung Salak itulah saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke Bogor, ke Gunung Salak. Suami istri Renta tua Renta saudara bercerita kepada saya, sejak dulu di Gunung Salak itu adalah kerajaan angin, istana angin, rumah angin, kandang angin. Saudara-saudara begitu mengatakan kepada saya. Pas saudara-saudara, kalau dihubungkan dengan Gunung Sanggabuana yang memancarkan air yang ke Bandung sekarang, itu didorong oleh Allah, ada tekanan udara tidak tertutup kemungkinan anginnya dari Gunung Salak. Kelak angin yang ada di Gunung Salak, yang bersemayam di Gunung Salak untuk mendorong kapal Nabi Nuh untuk berlayar mengelilingi bumi, bisa jadi seperti itu saudara-saudara. Ya, di Gunung Salak itu terjadi. Saya menjambarkan ayat 43, tewas, mati, menyala Gunung Salak. Sekarang kita melompat beranjak ke titik yang kelima saudara. Titik yang kelima itu adalah Sukabumi saudara-saudara. Sukabumi ini saya cari di Al-Quran, ketemu surat Al-Baqarah 167. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Kalimat itu saudara untuk orang beriman, untuk orang saleh dan salehah, bukan untuk anak Nabi dan lain-lainnya. Itu mah saudara, ternyata Sukabumi itu saudara selongkah. Sukabumi untuk anak Nabi itu akan dikubur, dipendam, dikubur, dikebumikan. Jadi selokannya dikebumikan. Saudara pernah dengar para petugas di Jabodetabek di Jakarta, saudara, penjahat yang besar, yang ganas, sudah Sukabumikan aja. Artinya apa? Tembak, bunuh, pendam, kubur. Sukabumi itu ternyata saudara seloka untuk anak Nabi dan rombongan, dipendam, dikubur. Pertanyaan kita, dikubur di mana? Secara massal itu mayat-mayat berkelimpangan disedot oleh Allah melalui air, dikumpulkan lalu dipendam, dikubur, dibalikan di mana? Saudara-saudara, patut diduga di Ciletuh. Di situ ada geopark. Geopark itu dinamakan oleh PBB sebagai warisan dunia. Sebagai warisan dunia di Ciletuh, Sukabumi ada geopark. Disitulah patut diduga kuburannya anak durhaka Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh itu di situ. Kadang-kadang warnanya tembaga, mengkilat. Kadang-kadang warnanya tanah mengkilat. Indah saudara, indah sekali. Oleh karena itu oleh PBB dijadikan geopark itu warisan dunia. Itulah saudara-saudara 5 titik itu saudara-saudara. Yang berikutnya adalah CI. CI itu kepanjangan cai, artinya air saudara-saudara. Di Jawa Barat ini boleh disebut provinsi air. Kenapa? Coba Anda lihat Bogor dan sekitarnya, Sukabumi dan sekitarnya, Cianjur dan Sukabumi dan sekitarnya, Cianjur dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya. Ada 3 C digunakan untuk daerah-daerah tadi yang saya sebutkan. Apa? C pertama, untuk tempat tinggal, kampung halaman, ditempati oleh manusia, juga oleh binatang. Mungkin tumbuh-tumbuhan di situ juga tumbuh berkembang. C kedua untuk sungai. Untuk sungai, coba di Jawa Barat ini diawali dengan C. Yang ketiga untuk situ, danau. C juga saudara-saudara di Jawa Barat, terutama Bandung dan sekitarnya. Coba saudara Bogor dan sekitarnya. Saudara tinggal di mana di Bogor dan sekitarnya? Di Depok, Cilodong, Cirende, Cinere, Cimanggis, Cibinong. Ayo sampai Cikeas ada. Di Bogor saudara, ayo di Bogor saudara, Ciampea, Ciomas, ya kan, banyak.
Cisadane, Ciliwung, nah itu danau cair sudah. Sukabumi tadi sudah saya kasih contoh. Ciletuh banyak berawalan cici. Terus di Bandung, saudara pergi ke Bandung Utara, Cibiru, Cileunyi, Ciberem, Cicalengka, itu kasus miras Cicalengka, ya kan, Cililin di kota Bandung, Cibaduyut, Cipaganti, diawali di dekat Padalarang, Cimahi, semua saudara diawali dengan Cicing, sungai tempat tinggal, ya sampai ada nama sungai Citumang, Citumang, saudara-saudara, Cimanuk, Citarum, ayo semua cik, saudara-saudara. Saudara, saya akan merujuk ke ayat 48. Saya membaca Al-Quran di sini, saudara. Di catatan kaki, footnote catatan kaki, kapal Nabi Nuh terdampar karam di Bukit Judi. Judi apa Yudi jangan diperdebatkan. Yang jelas di Armenia Selatan, perbatasan dengan Mesopotamia. Ayat 48 Al-Hud, Allah berfirman, Nuh, turunlah kau beserta rombonganmu, beserta orang-orang beriman. Kamu sudah mendapat keberkahan dan keselamatan. Kamu sudah mendapat keselamatan dan keberkahan dari wahyuku. Allah berfirman. Berarti Nabi Nuh turun di daerah itu, di daerah Armenia Selatan, berbatasan dengan Mesopotamia. Orang menyebutnya sekarang itu negara Turki. Negara Turki, bangsa Turki, kumaha daman, anjen teh orang Sunda asal usulnya di Jawa Barat. Teteh dongkap atuh ke Jawa Barat, ambu, abah mangga, ini ka bumi abdi di Jawa Barat. Si abah teh wilujeng somping atuh abah ambu, mangga dongkap. Mr. Presiden Republik of Turkey, Assalamualaikum. Mr. Erdogan, when will you come to my country? Welcome. Wilujeng sumping, Mr. Erdogan. I would like your family. I would like your nation. Okay, Mr. Erdogan. Welcome. Wilujeng sumping, Mr. Erdogan, to my country, to West Java, Indonesia, please. Sorry, Mr. Erdogan. Assalamualaikum, Mr. President. I am Papa Loreng from Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Loreng from Indonesia.